warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan sekarang masih belum jam 12. Selamat pagi, apa kabar? Senang. Wih, luar biasa ya. Ini ada banyak sahabat-sahabat kita juga yang ke kantor. Jadi lumayan juga ya, ada beberapa pemirsa ya. Oke, apa kabar? Gimana? Salam buat sahabat-sahabat Joybis yang ada di Indonesia bagian barat, apa kabar? Juga sahabat-sahabat kita yang ada di Indonesia bagian tengah, apa kabar? Dan juga sahabat-sahabat kita Joybiser yang ada di Indonesia bagian timur, apa kabar? Luar biasa ya. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau sedikit pembukaan ya. Yang pertama adalah sekarang ini kan kita sedang masa pandemi seperti ini, dan ya memang kita harus bisa, karena virus ini tidak akan hilang ya, jadi akan selalu ada social distancing, dan PSBB itu hanya untuk mengurangi supaya tidak terjadi lonjakan sehingga rumah sakit masih bisa menampung, jadi giliran yang masuk rumah sakit. Jadi kita harus bisa menemukan solusinya selagi mereka mencari serumnya ya untuk antinya. Nah, kita beruntung sahabat-sahabat kita Joybis di seluruh Indonesia ini, ya puji Tuhan ya, alhamdulillah belum ada yang masuk rumah sakit karena COVID. Beberapa sih banyak yang sudah kena gejala, tetapi kesaksian-kesaksian mereka yang menguatkan kita semua adalah begitu mereka konsumsi produk kita, mereka terbantu, ya tidak sampai ke rumah sakit. Jadi Bapak Ibu, kita mempunyai produk-produk yang bisa diandalkan. Dan di luar sana sekarang ini ada dua kelompok masyarakat. Yang pertama masyarakat yang terkena dampak dari sisi penghasilan, ya, pemecatan di mana-mana, PHK di mana-mana. Dan bukan cuma PHK, juga ada yang dirumahkan tanpa gaji, atau gajinya juga cuma 50% atau bahkan 20% atau 30%. Itu kelompok yang pertama, mereka membutuhkan peluang dari kita, makanya kita harus lebih rajin lagi. Dan kelompok yang kedua yang penghasilannya tetap, tapi kita lihat mereka rata-rata pengeluarannya sudah berbeda dengan yang lain. Jadi mereka sebenarnya punya uang lebih, karena dulu waktu sebelum ada COVID ini kan mereka suka ke mall, setiap minggu ke mall. Bapak Ibu tahu nggak, kira-kira menengah ke atas di Jakarta itu kalau ke mall, sekali ke mall itu bisa habis 500 sampai 1 juta sekali ke mall. Biasanya makan aja bisa 600.000 sekali makan, kan makannya yang enak. Ya bisa 1 juta. Terus hari-harinya mungkin ke restoran, makannya sekarang mereka nggak ke restoran, nggak ke mall. Jadi uangnya ngumpul sebenarnya. Dan mereka itu sekarang sedang peduli apa? Kesehatan. Makanya yang diborong adalah ya itu vitamin ya, habis di mana-mana semua. Nah, kita makanya juga harus lebih rajin lagi memberitahu ke mereka bahwa kita tuh ada dan kita bisa membantu mereka lebih baik. Apalagi kita bisa melakukan. Jadi yang kita lakukan di saat-saat ini juga sikapnya bukan nunggu deh pada saat pandemik ini selesai. Wah, itu sikap nunggu, yang lain udah ini Anda ketinggalan. Padahal ini adalah timing yang tepat. Ya, ini akan selesai kapan? 2 tahun lagi atau 1,5 tahun lagi, kita nggak akan pernah tahu. Dan kita tidak bisa menunggu, justru sekarang saat yang tepat. Jadi tingkatkan kegiatan untuk membantu sebanyak mungkin masyarakat melalui peluang dan melalui produk-produk kita yang bisa diandalkan dan terbukti juga. Dan kemudian kita lakukan kegiatan melalui apa? Ya offline juga, online juga. Online tuh ada berbagai macam ya, ada 4 yang bisa kita lakukan. Yang pertama seperti ini, Facebook Live. Kemudian yang kedua Zoom meeting, dan Zoom meeting Bapak Ibu perusahaan sudah menyediakan ya. Jadi kemarin kita beli accountnya, kan kemarin kita latihan, dan yang Zoom meeting yang gratis itu kan 40 menit ya. Kalau kita pikir-pikir 40 menit itu lama, ternyata pada saat kita Zoom meeting rata-rata bisa 3 kali 40 menit. Artinya 2 jam nggak terasa, dan yang menyebalkan tuh putus lagi 40 menit, putus lagi 40 menit. Nah, sekarang perusahaan sudah mempunyai account yang bisa 24 jam, dan saya mau supaya account ini tidak mubazir, jadi manfaatkan sebanyak mungkin. Jadi Bapak Ibu bisa nanti menggunakan Zoom meeting pakai akunnya
Joybis dengan hostnya Pak Yoga. Yang penting atur waktu aja. Misalnya si saya mau ngadain Zoom meeting dengan grup saya mau meeting grup gitu ya, Senin jam 3 sore. Oke, book sama Pak Yoga. Kemudian yang si B, saya mau jam Bapak kan jam 4, 2 jam ya atau 3 jam misalnya. Ya saya jam 7-nya atau jam 11-nya, atur silahkan. Jadi ibaratnya Zoom meeting account-nya kantor ini sama seperti kayak ruangan meeting yang tersedia. Tinggal Bapak Ibu, saya mau pakai untuk grup meeting saya atau untuk sharing kelas atau macam-macam. Zoom meeting tuh kemarin saya juga ikut Zoom meeting di WDSA ya. Ternyata Zoom meeting juga bisa diperlakukan seperti offline ya. Jadi bisa kayak bikin grup, happy-happy gitu ya. Ngadain quiz, yang kalah suruh nyanyi atau bikin kelompok, si A kelompoknya si B tebak lagu atau tebak gambar. Jadi untuk keakraban juga bisa ya Zoom meeting. Jadi yang penting banyak kegiatan sehingga kita lebih semangat lagi ya, karena semangat itu menular. Kalau sendirian ya sama ya, seperti satu lidi kalau sendirian tidak akan kuat, tapi kalau gabung menjadi satu, bersatu maka akan jadi lebih kuat. Jadi manfaatkan sebanyak mungkin ya, tadi 1 FB Live, 2 Zoom meeting, yang ketiga bisa video call sekarang bisa 8 orang. Kemudian yang keempat ini ya WhatsApp group live. Loh kok WhatsApp group live Pak? Jadi bikin grup itu untuk bahas teori, bahas misalnya paparan apa gitu ya, bahas. Setelah selesai ya dikeluarkan semua dari grup itu. Jadi grup itu kosong lagi, tapi yang penting di situ jadi ada catatannya. Jadi kita bisa review lagi. Jadi gunakan sebanyak mungkin ya media-media yang ada. Jadi COVID ini kalau saya bilang adalah gurunya online. Karena mau nggak mau jadi, dulu coba Zoom apaan itu Zoom? Dikira makhluk apa ya Zoom tuh, pikirnya yang begini ya, gambar dipencet diginiin, nah di Zoom. Ternyata sekarang semua orang udah pada tahu Zoom ya, kalau nggak tahu Zoom kemana aja lo gitu kan. Jadi manfaatkan, setiap kejadian pasti ada hikmahnya, setiap kejadian pasti ada positifnya. Ambil positifnya, jangan ambil negatifnya ya. Kalau orang negatif dapat undian juga mikir, waduh nanti dicolong, waduh nanti teman datang udah mau utang. Negatif mah banyak aja ya, walaupun di tengah rezeki. Yang penting mindset kita tetap positif. Nah hari ini kita belajar tentang apa sih plan base. Selama ini mungkin kita udah pinter ya plan joy itu bagaimana. Karena plan joy memang didesain semudah mungkin. Nah sebenarnya plan base juga mudah ya. Segala sesuatu itu mudah kalau tahu. Coba kalau mau tahu jalannya. Mau ke rumah mana yang kita nggak tahu. Awalnya susah tapi begitu dijalanin ternyata mudah. Nah mari kita belajar tentang marketing. Kita akan kupas tentang marketing plan Joybis. Yang plan base ya. Nah, seperti kita tahu bahwa DNA itu apa ya? Filosofi atau pembentuk landasan pemikirannya dari Plan Joy adalah bonus cepat. Inilah Plan Joy. Memang didesain bonus cepat. Zaman sekarang orang lebih mementingkan bonus cepat. Ya. Dan ini bisa diakomodir melalui Plan Joy. Nah, Plan Base itu apa DNA-nya? Bonus besar. Jadi kita desain memang ya, kan zaman dulu ya, leader-leader zaman dulu itu selalu berpikir kalau omset saya 100 juta saya taruh di perusahaan A, marketing plan-nya saya mendapatkan berapa. Kalau di plan B dapat berapa, di plan C dulu suka kayak gitu diadu-adu, sehingga memang yang dicari adalah bonus besar zaman dulu ya. Zaman sekarang bonus cepat. Nah, kalau mau dua-duanya ya di Joybis ini udah bonusnya cepat, dapat bonus besar juga. Jadi kita paket lengkap, nggak usah milih kalau di sini ya, dapat dua-duanya bonus besar. Dan plan bis ini udah teruji ya di berbagai plan kita yang terbesar. Kenapa yang terbesar? Karena bonusnya bonus nasional, internasional ya. Nggak perlu ada peringkat untuk bonus itu keluar. Untuk mendapatkannya ya yes ada peringkat, tetapi untuk perusahaan mengeluarkan itu nggak ada peringkat. Jadi misalnya semuanya peringkatnya Gamma misalnya ya tetap keluarnya maksimum. Karena didesain seperti itu. Kalau misalnya marketing plan perusahaan lain di luar sana ada kan yang syaratnya bonus ini akan keluar kalau peringkat tertentu. Jadi kalau peringkat itu belum dicapai, belum ada, maka bonus itu nggak keluar. Ya untuk perusahaan.
Nah kalau di Joybis nggak keluar semuanya, maka karena memang landasan filosofinya adalah supaya bonus besar ya. Di Joybis tuh besar semua, keuntungan ecerannya juga besar, udah di diskon masih keuntung juga ya. Semuanya gampang asal kita mau aja ya. Jadi semuanya kembali kepada Bapak Ibu, apa impian Bapak Ibu dan apa yang membuat Bapak Ibu mau mempunyai bensin untuk melakukan massive action ya. Oke, mari kita lihat faktor duplikasi, faktor multiplikasi, perputaran ya. Multiplikasi itu seperti gulungan bola salju ya, mulainya kecil lama-lama gulung, lama-lama besar. Nah itulah tujuan kita membangun bisnis ini adalah supaya bisa mempunyai aset, mempunyai bisnis, bukan cuma punya penghasilan aktif atau aktif income, kita bekerja kita menghasilkan uang, kalau kita nggak bekerja kita tidak menghasilkan uang. Bukan itu aja, tapi yang terpenting adalah bagaimana mempunyai passive income atau pindah kuadran atau kita mempunyai bisnis. Nah untuk bisa mempunyai bisnis ini yang terpenting adalah faktor multiplikasi. Nah kalau Bapak Ibu cuman bermain penghasilan kita, omset kita dari plan joy plus plan biz ya. Nah kalau kita cuma bermain di plan joy, artinya kita fokus ke orang baru, presentasi, terjadi recruiting, terjadi omset dalam 1 bulan misalnya 100 juta, tetapi plan bisnya kita tidak pedulikan misalnya ya 0. Ya mungkin selama ini karena banyak yang tidak ngerti ya, banyak yang melakukan seperti ini sehingga omsetnya 100 juta. Nah bulan depan gimana? Presentasi lagi, dapat orang baru lagi, katakan orang barunya menghasilkan omset 100 juta, ya 100 juta lagi. Bulan depannya gimana? Presentasi lagi, dapat orang baru lagi, orang baru. Jadi orang lamanya nggak akan pernah belanja, hanya orang baru. Jadi bonus 100 juta ini di setiap bulan sih 100 juta terus Pak. Tetapi yang ngisi 100 juta itu orang berbeda terus, orang baru terus. Nah orang lamanya kemana? Udah nggak produksi. Berarti kita terus cari orang baru terus. Nah sampai kapan? Memang ada beberapa perusahaan-perusahaan yang seperti itu, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Yang saya bilang, kalau kita ngerekrut terus cari orang baru, kapan bisa terjadi multiplikasi? Padahal kuncinya ada di sini. Ya, coba bayangkan kalau misalnya orang barunya ini, orang lamanya setelah plan joy, setelah jadi Gama dia belanja, maka akan terjadi di sini. Nah ini yang terjadi multiplikasinya. Contoh ya, misalnya bulan ini kita 100 juta yang tadi ya. Yang 100 juta itu orang barunya udah setelah jadi Gama dia belanja lagi 800 BV sehingga menghasilkan 100 juta lagi misalnya. Jadi 200 juta. Karena kita mensponsori bulan kemarin 100 juta ya. Terus bulan depannya orang barunya itu yang sudah Gama dia belanja lagi sehingga kita rekrut lagi 100 juta, jadi totalnya 200 juta. Memang banyak yang ngomong, Pak walaupun kita main plan joy, orang lama tetap belanja lagi kok Pak. Kan mereka memang produknya kan bagus, jadi kita nggak mau belanja pun nggak bisa. Tetap aja belanja yang kita sendiri aja masih pakai, banyak pelanggan kita, jadi kita belanja. Tetapi saya tidak melakukan di plan biz, tetapi di plan joy. Artinya apa? Mungkin cari KTP, nama ini samaran atau apa ditaruh di situ, atau mungkin mengisi downline yang belum Gama taruh di situ. Kan berarti orang lamanya tetap jalan Pak, tetapi kita main di plan joy. Nah kalau kita lakukan seperti itu, duplikasinya tidak akan terjadi multiplikasi. Kenapa? Karena di plan joy kalau kita main seperti itu tidak terukur. Ukurannya nggak jelas. Ya kalau hari ini laku 2 ya udah 2. Kalau bulan depan lakunya 5 ya udah 5. Jadi tidak terukur. Nah segala sesuatu yang tidak terukur tidak bisa ditingkatkan. Nah ukurannya harus jelas, tapi coba kalau kita main plan biz, ukurannya jelas 800 BV. Jadi kalau kurang 700 BV dia akan berjuang, kalau baru 700 BV dia akan berjuang untuk nutup 100 BV. Artinya apa? Untuk nutup, bukan nutup ya, untuk ngejar. Segala sesuatu yang dikejar pasti akan dapat. Orang gak dikejar ada kadang dapat ya. Kalau udah pelanggannya banyak tiba-tiba ditelepon datang ya. Yang penting kita percaya diri ya, hati-hati jangan suka takut nanti jangan-jangan terjadi seperti itu. Karena apa? Kekhawatiran kita mempunyai energi sehingga membuat hal itu terjadi. Jadi banyak sebagian besar kekhawatiran hal-hal yang tidak enak atau bencana yang terjadi dalam hidup kita
Memang ada sebagian yang Tuhan izinkan untuk kita alami supaya kita menjadi lebih baik, supaya kita bisa belajar tentang kehidupan, supaya kita bisa jauh lebih bijaksana. Tetapi ada sebagian yang kita sendiri yang mengundang. Bencana itu datang kepada kita melalui apa? Kekhawatiran-kekhawatiran kita. Itulah sebabnya di Joybis kita diajarkan untuk afirmasi. Setiap pagi bangunnya gimana? Senyum, tarik nafas. Pagi yang indah. Coba teman-teman yang di sana yang ini, yuk kita bareng-bareng. Tarik nafas, keluarkan, bilang pagi yang indah. Gimana, ada energi positif kan? Lakukan itu setiap hari. Sehingga itu membuang semua prasangka-prasangka buruk atau kekhawatiran-kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Ya, jadi keberuntungan berpihak kepada kita. Ya, selain kita harus juga berdoa kepada Tuhan ya, asal kita percaya. Nah, itu dia 100 juta. Nah, bulan depannya katakan orang barunya 100 juta. Seharusnya nggak begitu ya. Harusnya orang baru tuh selalu naik karena terjadi multiplikasi juga orang yang presentasi dan sebagainya. Tetapi di simulasi ini saya sengaja buat katakan sama lah. Bayangkan katakan sama tidak berubah, tetapi karena kita main plan bis hasilnya jauh berbeda. Ya, ini 100 juta kemudian bulan depannya lagi sama katakan new apps-nya tetap 100 juta. Tetapi orang yang kemarin 100 juta di bulan kemarin 100 juta setelah Gama dia belanja lagi. Sehingga plan bisnya jadi 200 juta. 200 dari 100 yang ke sini pindah ke sini. Jadi 200. Jadi totalnya 300. Bulan depannya lagi naik lagi. Ini tetap 100 juta. Plan bisnya yang ke sini bulan kemarin pindah ke sini 400 juta dan itu akan menggulung terus sampai akhirnya menjadi bola yang besar. Nah, itu kuncinya. Makanya kita harus benar-benar paham plan bis karena plan bis lah yang terukur. Ingat dari dulu kita mengatakan kalau kita mau pensiun kuncinya ada di mana? Di repeat order, dan repeat order itu plan bis. Itulah makanya kenapa saya desain dari awal produk-produk kita itu kualitasnya bagus dan harganya murah dibandingkan kualitasnya ya. Jadi value-nya murah sehingga makanya dijual itu gampang, untungnya bisa besar. Karena didesain untuk repeat order. Nah, kalau misalnya ini tidak dimainkan, maka sayang sekali. Ibaratnya kita punya sepeda motor tapi kita nggak naikin, dituntun aja setiap hari. Motornya nggak jalan, kita capek. Nah, itu ibaratnya kalau kita tidak menggunakan plan bis dalam jaringan kita ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau terjadi plan bis, plan joy-nya jalan, plan bisnya jalan, maka terjadi multiplikasi. Dan inilah tujuan kita membangun bisnis ini, membangun aset sehingga kita bisa sesuai dengan impian kita, yaitu pindah ke kuadran kanan. Ingat sekali lagi, kalau kita tidak, mumpung usia kita masih produktif, masih bisa aktif, manfaatkan waktu yang ada untuk membentuk aset ini. Kalau tidak, kita pada usia 70 atau 80 tahun, kita akan hidup miskin. Hidup di bawah belas kasihan. Ya, walaupun mungkin itu belas kasihan anak kita atau cucu kita, ya akhirnya kita baperan ya. Dan penyakitan karena kita baper. Karena orang stres itu ternyata memakan energi lebih lama. Makanya kalau lihat Bapak Ibu kalau reunian tuh SMA, tiba-tiba kok ada anak kakek-kakek umur 60 padahal kan itu SMA-nya sama-sama kita. Kelihatannya masih kayak anak orang udah 60 ya, udah tua. Padahal yang satunya udah mirip ABG, padahal ini satu kelas loh. Kenapa yang satu lebih cepat tua, yang satu masih muda? Karena pola pikirnya. Ya, yang stres satunya, bukan karena ini makannya enak, ini makannya nggak enak. Makannya enak kalau pikirannya stres juga cepet tua ya. Nah, jadi manfaatkan kesempatan ini, peluang ini. Dan sekarang ini kita lagi fokus ke core. Kenapa sih Pak ke core Joybizzer? Ada apa Kak ininya core Joybizzer? Nah, mari kita lihat untuk bisa jadi core Joybizzer itu ada 7 kualifikasi. Yang pertama adalah seorang core Joybizzer itu subscriber auto maintain. Nanti kita akan ada program auto maintain ya setelah kita aktifkan. Nah, sebelumnya ya 800 BV ini. Kita jadi 800 BV. 800 BV itu gimana Pak? Nah, kalau kita konsumsi sendiri aja ya. Kita konsumsi sendiri aja. Saya tiap pagi selalu ya mandi pasti ya kumur. Terus mukanya pakai Joy View.
Kemudian paginya saya selalu minum apa? Pagi-pagi propolis 1 pipet, kemudian Joy Moon Max 1 saset, dan Joy Cell 1 saset. Masih perut kosong. Kalau saya memang nggak masalah dengan perut kosong ya. Memang sebenarnya idealnya dengan perut kosong bisa mengabsorb lebih baik. Tetapi ada yang mungkin perutnya nggak bisa terima, kagetan gitu ya, perutnya kagetan, sensitifan, tersinggungan gitu ya perutnya. Ya nggak apa-apa, makan dulu. Nah sorenya perut kosong lagi kan. Nah biasanya jam berapa tuh? Jam 3, jam 4 itu suka lapar gitu kan. Makanya makan gorengan itu lakunya pasti jam 3, jam 4. Daripada makan gorengan, ya itu saya minum ini apa? Joy Zitok 2. Ya untuk apa? Untuk benteng saya nanti makan malam ya. Jadi sebelum makan malam dialasi dulu perutnya dengan serat yang baik. Jadi saya minum Joy Zitok 2. Ya biasanya ditambah Joy Moon Max, kadang juga enggak, tapi Joy Zitok itu sekitar jam 3, jam 4 perut udah kosong lagi. Kemudian mau tidur itu saya minum Joy Moon Max 1, Joy Cell-nya 2. Kumur. Ya kumur aja ya, memang dulu terus terang ternyata cuman saya aja yang rajin. Kenapa saya tahu saya aja yang rajin? Karena dulu 1 botol Joy Polin saya itu nggak habis-habis gitu. Sekarang dengan pandemik tiba-tiba seminggu habis. Oh berarti istri saya sama anak saya sekarang sudah rajin. Mereka keluar rumah aja kumur sekarang, dari rumah batuk sekali kumur. Karena kan katanya virus itu nyangkut dulu di tenggorokan, untuk bisa masuk itu perlu gen lagi. Nah sebelum kita masuk habisin dulu, jadi batuk-batuk kumur. Saya juga kalau misalnya makan terlalu banyak micin atau terlalu banyak perasa, ya habis makan gulai apa segala macam kan, selesai makan after taste-nya mulutnya kan kayaknya kumur, hilang. Ya dulu saya pakai Coca-Cola, sekarang pakai Joy Polin, hilang. Jadi kita gunakan produk aja 100%, itu udah lewat 800 BV. Apalagi masyarakat atau pelanggan kita di sana sedang lagi fokus untuk belanja kesehatan, sudah lewat-lewat ya. Jadi dan yang terpenting dengan 800 BV ini duplikasinya, kalau terduplikasi itu luar biasa. Dan seorang Joy Bizer dia 800 BV pakai produk. Dan kemudian seorang Core Joy Bizer mensponsori 10 Joy Bizer. Jadi dia mensponsori 10 Joy Bizer dan mempunyai 10 special customer. Dia presentasi minimal 30 kali per bulan. Seorang Core Joy Bizer menjalankan 4 pilar, 10 value dan 7 agenda networking. Nanti kita bahas 7 agenda networking itu apa aja sih. Ini hariannya ya. Kemudian dengarkan audiobook, videobook setiap hari. Dan good promoter, good team player. Nanti kita akan bahas apa itu good promoter, satu materi sendiri ya. Dan untuk bisa mencapai ini harus 3 bulan berturut-turut. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Core Joy Bizer ini bukan peringkat, bukan prestasi, tetapi kebiasaan. Ingat sekali lagi, manusia tidak bisa menentukan nasibnya. Manusia hanya bisa menentukan kebiasaannya. Dan kebiasaan inilah yang akan menentukan nasibnya. Semua orang, mungkin semua orang ya, Bapak Ibu kadang kan disiplin itu susah. Saya mau presentasi, waduh susah ya disiplin. Disiplin itu lawan diri sendiri terus. Nah gimana Pak caranya supaya saya gak disiplin tapi otomatis jalan? Ya jadikan kebiasaan, kalau udah jadi kebiasaan udah gak akan bisa, gak perlu disiplin lagi, otomatis jalan. Contoh ya misalnya Bapak Ibu mau pengen bisa bangun pagi jam 4 pagi. Gimana caranya untuk membayar kebiasaan bangun jam 4 pagi? Ya untuk membayar kebiasaan, memiliki kebiasaan, lakukan yang mau jadi kebiasaan itu setiap hari. Yang paling berat memang 21 hari pertama. Jadi 21 hari pertama itu perlu disiplin. Nanti setelah lewat 21 hari pertama, hari keduanya udah gampang, 20 hari kedua-duanya udah gampang dan ketiganya udah gampang. Dan kalau udah 90 hari, udah Bapak Ibu lunas. Jadi otomatis, jadi misalnya tadi mau bangun pagi jam 4. Mungkin pertama perlu 3 beker ya, beker pertama nggak bangun, beker kedua nggak bangun, beker ketiga baru bangun misalnya. Atau beker keempat minta istri siram air gitu ya. Baru bangun. Nanti setelah 21 hari beker pertama udah bisa dibuang.
Setelah 1 bulan pertama, bulan kedua, beker kedua dibuang. Setelah 3 bulan, beker ketiga dibuang. Jadi Bapak Ibu akan punya otomatis, nggak usah punya beker, otomatis bangun jam 4. Dan indahnya kebiasaan, walaupun Bapak Ibu nggak perlu bangun jam 4 nggak? Tetap bangun jam 4. Walaupun hari itu Bapak Ibu cuma tidurnya jam 2 pagi, jam 4 bangun nggak? Jam 4 tetap bangun. Itulah kehebatan kebiasaan. Kalau sudah terbiasa, udah otomatis jalan. Kalau nggak jalan tuh kayaknya nggak enak, nggak ada yang nggak utuh. Nah bayangkan kalau Bapak Ibu sudah punya kebiasaan sukses. Jadi walaupun Bapak Ibu nggak mau sukses, ya sukses sendiri. Karena sukses itu adalah akibat. Nah kalau Bapak Ibu sudah lock, masukkan, programkan di bawah sadar jadi kebiasaan sukses, penyebabnya sukses, otomatis sukses itu cuman masalah waktu. Dan untuk bisa sukses punya kebiasaan juga. Nah untuk bisa sukses di Joybis ini, sukses yang sesungguhnya ya bukan cuma sukses punya bonus 100 juta. Tetapi sukses punya bisnis yang nilainya 100 juta ke atas. Punya bisnis yang nilainya 100 juta artinya dia mempunyai penghasilan yang terus menerus yang sudah pasif di atas 100 juta. Nah kalau untuk mempunyai bisnis bonus 100 juta ya harus punya kebiasaan sukses. Dan inilah kebiasaan suksesnya. Lakukan setiap hari karena core Joybizer itu daily basis. Setiap hari rutin lakukan. Rutin. Ya ini rutin. Coba 7 agenda itu apa aja sih? 7 agenda seorang core Joybizer tuh gini, melakukan 7 agenda. Yang pertama dia bangun pagi, dia lihat impiannya. Terus afirmasi. Ya lihat kaca. Jadi kalau biasanya kan orang lihat kaca tuh lihat salahnya aja. Ini rambutnya udah gondrong nih belum potong. Kumisnya udah banyak, udah tebel. Rambutnya, hidungnya juga kumis hidung tuh nyebelin kalau udah banyak tuh gatel mulu. Nah padahal kan kita dilarang untuk tangannya nempel hidung. Ah lihat tuh hidungnya, cukur tuh. Yang bikin gatel kan itu rambut tuh. Udah tebel, padahal kita ingin tebel tuh rambut di sini, yang tebel di sini hidung. Rambut hidung. Udah tebel, putih lagi ya. Rambut putih. Ini curhat apa? Jadi ini lagi hidung lagi karena rambutnya tebel. Ya. Jadi jangan cari salahnya terus, tapi afirmasi. Nah di sini kan untuk memecahkan mental block. Misalnya Bapak Ibu orangnya penakut, suka takut. Saya Joko Komar adalah pemberani, orang yang beruntung. Ya tadi kita selalu berpikir kita adalah beruntung. Kita afirmasikan setiap hari. Orang yang beruntung diberkati Tuhan setiap hari dengan berlimpah-limpah. Lakukan setiap hari. Ya seorang core Joybizer, dia lihat impiannya bisa ditaruh di handphone gambarnya. Dan afirmasi setiap hari. Harus lakukan itu ya pagi-pagi afirmasi setiap hari. Pagi-pagi ingatkan lagi bahwa kita lakukan ini semuanya bukan untuk kita. Tetapi untuk orang-orang yang kita cintai. Untuk kebahagiaan orang-orang yang kita cintai. Untuk impian kita. Bayangkan lagi kalau misalnya impian kita tercapai gimana ya senangnya. Dan bukan cuma bayangkan senangnya gimana. Tapi bayangkan kalau ini tidak tercapai dan semuanya udah terlambat. Apa kesengsaraan yang kita akan alami. Nah kalau Bapak Ibu bisa membayangkan dalam impian itu 2 hal. Yaitu indahnya dan bukan cuma pintar. Biasanya cuma pintar memikirkan indahnya. Kalau Bapak Ibu kan otak itu bekerja 20% mencari nikmat. 80% menghindari sengsara. Nah kalau Bapak Ibu cari impian itu cuma membayangkan indahnya terus. Bapak Ibu hanya mengakses 20% kapasitas otak Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu bisa memainkan sengsaranya. Kesengsaraan seperti apa yang Bapak Ibu akan alami kalau itu tidak tercapai. Itu yang akan mengakses otak kemampuan kapasitas Bapak Ibu 80%. Jadi kalau bisa membayangkan indahnya dan sengsaranya sekaligus setiap hari itu dilakukan. Bapak Ibu mengakses 100% kapasitas Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu mempunyai kemampuan luar biasa yang lebih sakti dari yang Bapak Ibu pikirkan. Jadi kekuatannya tuh luar biasa ya. Itu untuk jelasin itu ada seminar sendiri. Nah kemudian seorang core Joybizer dia pemakai produk setiap hari. Dia presentasi setiap hari ya. Demo produk atau posting. Follow up servicing. Follow up downline ya. Jadi selalu kontak dengan downline. Ya nggak usah semua downline. Misalnya downline saya 2000 gimana Pak? Ya dengan basisnya.
dolen-dolen kuncinya. Ya. Misalnya Bapak Ibu Raja dengan jenderal-jenderalnya. Misalnya Bapak Ibu Jenderal dengan kapten-kaptennya misalnya. Ya. Setiap hari. Kemudian servicing SC juga tanya gimana Bu, apa kabar? Ya kalau kita udah jual produk tanya ya, jangan udah jual produk jangan hubungi lagi, kalau dia hubungi jangan, nanti dia mencret gimana gitu kan. Tanyanya susah-susah, ya dihubungin gimana Bu? Anaknya misalnya dikonsumsi anaknya karena demam panas ya, tanya lagi. Ya. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu nggak bisa jawab ya bentar ya Bu, nanti saya coba saya tanya sama ahlinya gitu. Jadi jangan ngarang-ngarang ya. Kemudian membangun mentoring kedalaman. Ini mentoring ya membantu membina downline ya, konsultasi dan koordinasi. Rutin baca buku, audiobooks, videobooks dan hadir di pertemuan. Nah ini 7 hari, setiap hari lakukan ini, daily basis. Jadi kita lihat coba, kenapa core itu penting, sangat penting. Apa sih itu core? Core itu adalah inti. Core, makanya namanya Joy Biser, inti, dasar intinya. Jadi ibaratnya badan itu tulangnya. Ibaratnya bangunan itu tiang-tiang dan kolomnya. Kolom dan tiangnya. Kolom ya sama tiangnya sama ya. Penyangga sama tiangnya. Jadi bayangkan kalau misalnya di dalam jaringan Bapak Ibu nggak ada core-nya atau core-nya cuma satu. Ya kekuatan bisnis Bapak Ibu ya sebegitu. Begitu kena badai, kena ini langsung habis ya, ibaratnya Bapak Ibu punya rumah atau bangun itu cuman kemah dan di atas pasir gitu. Dan pasaknya itu cuman setipis ini, nggak dalam. Jadi kena angin dikit ya kabur. Ya, makanya kita harus bangun yang dengan fondasi yang bagus. Nah, kenapa core Joy Biser yang bagus? Coba kita lihat ya. Syarat pertama ini membuat apa? Kebiasaan ini akan membuat plan bis jalan sehingga multiplikasi jalan, duplikasi efektif. Ya kenapa? Karena plan bis itu terukur. Mensponsori minimal 10 Joy Biser dan 10 special customer ini akan berdampak apa? Akan berdampak membuat impian bonus matching. Kan kalau seorang sponsori 10, generasi 1 sponsori 10, generasi 2 masing-masing sponsori 10, ada 100, generasi 3 1000, generasi 4 10.000, generasi 5 100.000. Nah kalau matching itu impian kita mempunyai penghasilan berapa? 2 miliar sehari. Nah ini melalui apa? Jadi core itu salah satu bibitnya untuk membuat matching itu terjadi atau matching dan leadership ya. Matching di plan bis, leadership di plan joy. Nah SC itu apa? Gunanya SC. Nah kalau misalnya cuma 800 BV, berarti plan bis itu akan dapat bonus cuma rebo pertama dong. Karena semua orang lakukan 800 BV biasanya rebo pertama. So bonusnya cuma rebo pertama. Terus rebo kedua, rebo ketiga gimana? Rebo kedua, rebo ketiga yang ngisi adalah SC kita. Jadi semua syarat itu bukannya saya mikir-mikir apa lagi ya saya mau ngerjain Bapak Ibu. Enggak, saya mikir apalah yang bisa bermanfaat untuk bisa pindah kuadran kanan. Itu yang saya pikirkan. Sehingga semuanya ada tujuannya. Presentasi 30 kali per bulan, otomatis Plan Joy jalan. Dan dari presentasi juga lahir pelanggan. Ya, Plan Biz jalan. Jadi dengan presentasi Plan Joy utamanya dan Plan Biz efeknya. Menjalankan 4 pilar dan sebagainya, sistem terinstall dengan baik. Kuadran kanan hanya bisa terjadi karena terinstallnya sistem. Ingat sekali lagi, kenapa bisa pindah ke kuadran kanan? Karena sistem itu udah keluar dari dirinya, menginstal. Ya, itulah sebabnya kenapa dokter tidak bisa pindah kuadran, karena sistemnya yang menghasilkan uang itu ada di dalam dirinya, itu tidak bisa dikeluarkan. Nah kunci dari pindah kuadran kanan adalah sistem itu keluar dari dalam dirinya. Jadi bisa diduplikasikan. Nah untuk terinstall sistem, seorang core itu terinstall sistemnya. Dia langganan audiobook, videobook akan terjadi apa? Mindset juaranya tetap terjaga. Karena ingat sekali lagi kalau kita di luar sana yang diserang oleh orang-orang negatif itu apa? Bukan duit kita, mereka bukan mau ngambil duit kita. Bukan mau mukulin kita. Yang mereka serang adalah kepercayaan kita, mindset kita. Dia akan tertawa, mana mungkin kayak kamu, model kayak kamu, bangunnya siang, bisa berhasil, ngomong aja plecetut, ngomong aja muter-muter, bagaimana mungkin.
Jadi yang diserang mana? Yang diserang mindsetnya, karena itulah yang terutama. Kalau Bapak Ibu mau membuat orang gagal, serang mindsetnya, serang beliefnya, belief systemnya. Ya, jadi justru itu kalau kita tahu bahwa itu yang utama buat kita sukses, kita harus jaga. Karena itu adalah aset terbesar yang membuat kita sukses. Value-value itu yang harus kita jaga. Ya. Nah, bagaimana cara jaganya? Karena setiap hari kan serangan negatif, ketemu orang negatif, lihat TV negatif, lihat berita negatif, ini mati, ini ketabrak. Ngobrol sama tetangga, sekarang suami saya kalau diajak ngomong, negatif. Otak kita dimakanin negatif ya keluarnya negatif. Nah kalau mau sukses gimana ya susah. Bukannya susah orang lain nolak kita karena kita negatif otaknya. Ya akan berdampak karena gagal itu juga gak usah dicari. Karena gagal itu adalah akibat juga. Akibat dari pola pikir. Makanya pola pikir kita yang harus dijaga. Good promoter tujuannya adalah memperbanyak tim untuk bisa menang campaign, event, pertemuan dan selalu penuh. Jadi bayangkan kalau kita ngadain Zoom meeting penuh, ngadain ini penuh, semuanya penuh. Nah, maka akan terjadi multiplikasi yang luar biasa ya. Makanya nanti promotion ada. Nah, good team player, seorang good team player adalah dapat diandalkan, bertanggung jawab, dapat bekerja sama dengan baik, kesatuan dan kebersamaan, bekerja tim. Ini semuanya adalah sifat-sifat good team player. Ya, kalau ini akan membuat teamwork dan unity berjalan dengan baik dan kompak. Bayangkan kalau jaringan kita kompak-kompak orangnya, positif semua, saling bekerja sama, maka jaringan kita akan jauh lebih kuat. Ya. Kemudian ini kualifikasi 3 bulan tujuannya apa? Tujuannya adalah akan terbentuk kebiasaan. Nah, kita benar-benar membangun, mengarahkan jaringan kita, member-member kita untuk fokus ke membangun aset yang sesungguhnya. Maka atas masukan leader dan kemarin sudah didiskusikan oleh Dewan, kita menguatkan Young Eagle. Ya, Young Eagle adalah minimal peringkat gamma. Jadi sama Young Eagle seperti dulu, cuma ditambahin core Joy Biser. Ini sama ya, sponsori 2 gamma, memiliki 1 leg, 1 di kanan, 1 di kiri. Sama seperti dulu, membantu 2 gamma yang sponsori masing-masing memiliki 6 gamma di dalam jaringannya, itu sama ya, 248-nya tercapai. Cuman tinggal tambahin core aja. Jadi kita hanya harus core dan kita harus membantu 6 ini minimal ada 1 core di sini dan ada 1 core di sini. Jadi kalau kita ada 1 core di sini, skornya mana? Yang ini boleh, ya, 6 di antara ini jadi 1 core boleh. Pokoknya di leg ini ada 1 core, di leg ini ada 1 core, Anda core, maka Anda qualified jadi Young Eagle. Jadi kita mau Bapak Ibu membangun jenjang karir di Joysis itu tanpa sadar membangun struktur jaringan yang kuat, membangun aset yang akan membuat kita bisa hijrah pindah ke kuadran kanan. Itu tujuannya ya. Dan ini akan diberlakukan mulai 1 Juli. Kita sosialisasikan di sini. Ya. Semuanya ada tujuannya ya. Dan manfaatkan sekarang ini perusahaan sedang membangun kebiasaan core. Jadi bagi Bapak Ibu yang 800 WiFi selama 6 bulan berturut-turut akan mendapatkan apparel itu kaos, topi dan ini yang tidak bisa dibeli dengan uang. Bisa dibelinya dengan prestasi. Ya, jadi eksklusif banget ya, yang punya itu hebat banget yang punya itu. Top banget. Karena nggak bisa dibeli dengan uang ya. Orang punya uang 5 triliun pun nggak bisa beli. Bisanya memalsukan aja. Yang asli yang asli nggak terbelikan. Nah, ini untuk dirinya. Nah, kalau kita bisa membantu pun ada super promo codes. Jadi semuanya ini kita desain sehingga terbentuk kebiasaan, terbentuk budaya. Budaya menuju kemana? Menuju kuadran kanan. Nah, mari kita bahas apa sih itu plan bis. Nah, plan bis itu ada 4 bonus ya. Sebenarnya simple semuanya. Tim bonus, matching bonus, carry forward bonus, reward bonus. Ini sebenarnya sudah sama. Yang beda cuman ini aja, carry forward bonus ya. Mari kita bahas satu persatu. Bedanya pairingnya plan joy dengan plan bis. Plan joy itu harus nunggu 240 baru terjadi pairing. Itu pun kalau Bapak Ibu gamma. Kalau Bapak Ibu beta 720 baru terjadi pairing. Kalau Bapak Ibu alfa
1.200 baru terjadi pairing. Ya, jadi harus intervalnya, ada interval. Nah kalau di plan bis, tim bonus nggak ada. Satu botol pun terjadi pairing. Ini bisa ke sini. Jadi misalnya ya, di sini ada 300 BV, di sini ada orang beli satu botol, berapa? 43 BV. Kalau di Planjoy belum ada pairing, karena dia harus nunggu 240 baru terjadi pairing. Kalau di Plan Base udah terjadi pairing. Jadi itu kelebihan pertama. Kelebihan yang kedua, langsung maksimum. Kenapa? Karena didesain Plan Base itu adalah bonus nasional dibagi yang dapat. Terjadi NPTB. Ya. NPTB itu faktor pengalinya. Artinya adalah berapapun bonusnya perusahaan tetap akan maksimal keluarnya. Ya. Jadi omset Plan Base, BV-nya Plan Base dikali 75% dikali 1.000. Kenapa 1.000? 1.000 itu kursnya, nilai dari BV itu 1.000 ke rupiah. Ya, dibagi PTB. PTB itu poin tim bonus, akan keluar NPTB. Ya, dan dikalinya berapa? Dikalinya 16%. Jadi kalau selama 1.200, 12.000 dikalinya 16%, tetapi di atas 12.000 dikalinya 5%. Nah kalau kayak gitu jangan lebih sampai 13.000 dong, 12.000 dong Pak. Jadi kalau misalnya 13.000, jadi 13.000-nya dikali 5%, bukan, nggak usah takut ya. Jadi misalnya contohnya Bapak Ibu 15.000 nih ya, punya 15.000, maka yang 12.000 tetap dikali 16%, sisa dari 12.000 artinya 15 kurangi 12 itu 3.000, 3.000-nya baru dikali 5%. Itu yang namanya progresif. Ya. Nah, contohnya gini. Misalnya Bapak Ibu di kiri ada 2.400, di kanan ada 2.400. Plan Joy itu 1 juta. Plan Base cara ngitungnya adalah kan di kiri 2.400 plus di kanan 2.400. Jadi 2.400 plus 2.400 kali 16% kali NPTB. Misalnya NPTB-nya 1.750. Ini 2.400 plus 4.800 kali 16% itu 768. 768 kali 1.750 1.344. Ya, bonusnya lebih besar dibandingkan Plan Joy. Itu kalau 1.750, kalau 2.000 gimana? 2.000 1.980. Ya. Jadi simple. Oke, saya ingin memastikan Bapak Ibu benar nggak paham? Saya akan ambil contoh ya. Saya mau tanya berapa hasilnya. Nanti Bapak Ibu kalau udah tahu hasilnya taruh di kolom chat. Dan nanti kita akan apresiasi yang sudah bisa. Ya, yuk kita ambil contoh. Misalnya di kiri ada 3.000, 4.000 deh. Di kanan ada 3.000. Berapa bonusnya? Katakan NPTB-nya berapa? 1.800 deh NPTB-nya. Ayo siapa yang bisa? Soalnya di kiri ada 4.000, di kanan ada 3.000 BV. Berapa bonus bonus timnya? Kalau NPTB-nya 1.800. Siapa yang udah bisa jawab? Siapa yang bisa? Iya. Ada yang bisa jawab, teman-teman? Jawabannya jangan di-shoot ya, supaya teman-teman yang online kalian lihat. Jawabannya yang benar ini. Iya. Ada nggak yang bisa jawab itu? Ada teman-teman yang bisa jawab? Nggak ada? Wih, tepuk tangan kepada Pak Egi. Menjawabnya benar.
1.728.000. Gimana caranya ngitung? Ayo kita kupas. Caranya adalah ini di pairing sama ini. Berarti kan di sini diambil 3.000-nya, di sini diambil 3.000. Berarti ini carry forward-nya 1.000. Nah 3.000 plus 3.000 berapa? 6.000 dikali 16% berapa? 7. Dibagi 960 kan? 6.000 kali 16% berapa? 960 kali 1.800 hasilnya 1.728.000. Ayo soal lagi. Sampai ngelotok. 5.000 kiri di kanannya 4.200. NPTB-nya sama. Ya katakan NPTB 2.000 deh supaya gampang. Hitungnya. Berapakah bonusnya? Ayo. Bukan 5.000-nya, 4.200. Ayo siapa yang bisa jawab? Teman-teman. Ya. Ini kenapa yang diambil selalu yang lebih kecil? Yang lebih kecil. Laser leg ya, laser leg yang selalu diambil. Ayo siapa yang bisa jawab benar? Dari teman-teman. Jawabannya adalah 4.200 kan selalu laser leg ya. Kali 2 kali 16% kali 2.000 hasilnya berapa? 268 ya. Iya. Ada yang bisa? Pak Egi ya? Woi luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Egi. Contoh lagi. Satu lagi ya. 3 contoh harusnya udah bisa ya. Di sini 5.600. Di kanannya ada 7.000. NPTB-nya 1.700 deh. Ayo berapa bonusnya? Ya 1.700. Wes, teman-teman yang di online ada yang bisa jawab? 7.000 di kiri, 5.600 di kanan, NPTB-nya 1.700. Berapakah bonusnya? Ada yang bisa jawab? Teman-teman? Delay ya. Ada yang jawab 2688 bisa? Ya siapa tuh? Siapa? Yang 2688 ada Ibu Riana. Woi Bu Ariana hebat. Bu Fitri luar biasa. Pak Egi sama dengan Pak Rahmat yang Pak Egi dan Pak Rahmat sudah bisa jawab yang ketiga yaitu 3.046. Bu Nenden, Bu Novi luar biasa. Kalau di sini Pak Supri, Pak Sur, Pak Supri, Pak Suryanto, luar biasa. MDM Jember. Hah? Akun MDM Jember. Akun MDM Jember, Ibu Intias. Pak Laude. Bu Iva Laili. Jember, luar biasa. Gampang kan ngitungnya? Ayo. Bu Karolin, luar biasa. Ya kan gampang sebenarnya. Nggak usah nunggu atau nggak usah dibagi 240. Berapapun dikali. Ya enak kan? Iya. Oke, sekarang nanti ada soal lagi ya setelah berikutnya ya. Oke. Nah, kelebihan lagi dari tim bonus adalah
pembelanjaan pribadi kita akan dibagikan ke kaki yang membutuhkan. Misalnya ini kita bicara plan bis ya. Misalnya di kiri ada 1000, di kanan 0. Kita belanja 100 BV. Maka pembelanjaan pribadi kita akan turun ke lesser leg dan di pairing. Kalau plan joy kan enggak, ini di pairing. Jadi nggak usah khawatir. Misalnya, saya belanja di bawah saya nggak ada yang belanja, nggak usah khawatir. Bahkan kalau dua-duanya 0 pun, misalnya ya, di kiri dan di kanan 0, nggak ada, belum ada yang gamma misalnya. Saya ini beta semua, sini alfa semua, itu gimana Pak? Padahal saya udah gamma dari kapan-kapan. Nah misalnya Bapak Ibu belanja 100 BV, 1000 BV, maka akan turun 500 ke sini, 500 ke sini, terjadi pairing. Jadi ngapain ditaruh di atau nunggu? Nggak usah nunggu, akan terjadi. Iya, bonusnya lebih besar lagi. Yuk sekarang kita hitung. Yuk latihan. Tapi sebelum latihan kita bahas dulu. Kapan sistem akan pindah ke kuadran kiri? Kapan sistem akan membagi dua? Ya, jadi Bapak Ibu harus tahu kapan sistem akan ke lesser leg, kapan sistem akan bekerja membagi dua seperti ini. Jadi gini, kalau misalnya PBV Anda, misalnya personal BV Bapak Ibu lebih kecil, ya dikali 50% lebih kecil daripada power leg. Power leg itu siapa? Power leg itu adalah kaki besar. Ya. Jadi contohnya gini, ini 800, 50% dari 800 itu berapa? 400. 400 dibanding 2000 besar mana? 400. Besar 2000. Berarti ya PBV Bapak Ibu lebih kecil daripada power leg, maka ini akan dipindahkan ke lesser leg. Karena 400 lebih kecil dibandingkan 2000, maka skenario 1 yang akan berlaku. Karena skenario 1 adalah kalau PBV kali 50% lebih kecil daripada grup BV power leg. Nah di sini kan 400, di sini 2000, berarti skenario 1 yang akan jalan oleh sistem ya. Nah kalau di sini contohnya adalah PBV kali 50% lebih besar daripada grup power leg. Jadi contohnya gini, ini power leg, ini kan 100 sama 50, berarti power legnya adalah 100. Bapak Ibu belanja 800, 50%-nya berapa? 400 ya. 400 sama 100 gede mana? Gede 400, maka skenario kedua yang berjalan karena PBV lebih besar daripada power leg. Maka akan terjadi 50-50, 50-50. Jadi yang 800 ini 400 ke kiri, 400 ke kanan. Iya hebat kan? Jadi misalnya contohnya gini. Saya itu nggak pinter Pak membangun jaringan, tapi saya pinter jualan. Nah, bahkan saya jualannya tuh bisa 2000 BV, 5000 BV setiap hari. Terus gimana Pak? Saya masa cari KTP mulu. Terus kemudian kalau pairing gimana kalau KTP-nya itu palsu? Ya nggak keluar bonusnya. Kan harus masuk ke rekening orang itu. Dia pusing, ruwet banget. Nah, padahal perusahaan udah membuat strukturnya, dibuat seperti ini aja. Otomatis terjadi pairing, Ayo kita bikin soal. Ya misalnya Anda PBV-nya di sini 5.000, Bapak Ibu 800, di sini 4.200. Ininya 2.000 aja deh, NPTB-nya. Berapakah bonus Bapak Ibu? Ayo. Ada yang bisa nebak? Wah, pinter dah. Senang saya. Masih tahu udah dapat? Belum. Gak apa-apa, pelan-pelan. Nanti lama-lama bisa. Teman-teman udah ada yang dapat?
Jadi sebenarnya tinggal gampang. Wih, luar biasa Bu Riana, tepuk tangan. Wih, hebat Bu Riana ya. Pak Rahmat Sade, luar biasa, tepuk tangan kepada Pak Rahmat Sade. Gimana sih dapat jawabannya 3.200.000? Ya kita kupas ya. Kita kupas. Ini kan lebih kecil dari ini kan? Kan 400 lebih kecil, berarti akan turun ke sini 800. Berarti udah 5.000 kan? Pairing habis. Berarti 5.000 plus 5.000 dikali 16% dikali 2.000 sama dengan 3.200.000. Bu Karolin, Pak Laude luar biasa. Pak Edi Susanto luar biasa. Siapa lagi? Pak Ilham luar biasa. Idham, Pak Idham luar biasa. Mohon maaf. Nggak apa-apa. 29.400 karena ini nggak turun pasti ya. Pak Riliandi. Wih, luar biasa, senang ya. Ini dari seluruh Indonesia nih pada ngitung. Ayo bikin soal lagi. Senang kan. Pakai warna apa? Hijau ya, hijau. Kalau di sini 2.000. Di sini 10 apa ya? Jangan ini banget ya. 2.000 di sini 800. Di sini gunung, di sana gunung. Di sini 600. NPTB-nya 2.000. Berapakah bonusnya? Jadi pribadinya 2.000, di kiri 800, di kanan 600. Berapakah NPTB-nya? Ya bonusnya NPTB-nya 2.000, sorry. Tadi aku ada buah. Ini rada ruwet ya. Tadi saya udah ketemu kok, saya hapus. Iya betul. Ada yang udah bisa jawab? Berapakah bonusnya? Wah, kalau di sini nih, saya bagi-bagi. Ada permintaan Pak soal yang 212.000 dong. Yang di atas 12.000. Oh, boleh. Yang kena cap, kena itu ya. Boleh. Nanti soal yang ketiga. Nih, Bu Iva 124. 1024. Ya, Bu Iva Laili. Woi, luar biasa Ibu Iva. Tepuk tangan. Ibu Iva Laili, Bu Front. Ibu Iva Laili dari Jember. Idham Khalid, luar biasa. Bu Karolin. Dari Palu. Bu Karolin, Gorontalo. Pak Laude dari Jambi. Lebih 10 Anda belum beruntung. Fitri Yaulay. Oh, kurang besar ya? Oke. Riliandi betul. Fitri Yaulay betul. Pak Riliandi, luar biasa. Bu Fitri. Monika. Bu Monika, luar biasa. Bu Novi betul. Bu Novi, luar biasa. Fauzi Parisambung. Pak Fauzi, dari Palu ya? Luar biasa. Oh, kan gampang. Ayo kita bahas. Gimana cara ngitungnya, Pak? Cara ngitungnya adalah, ini kan 2.000 dibagi setengah berarti berapa? 1.000 kan? 1.000 sama 800 gede mana? Gede 1.000. Berarti skenario kedua yang akan jalan, yaitu 50-50. Ya, pindah ke sini.
Jadi pindah ke sini 1000, pindah ke sini 1000. Jadi totalnya 1800 dan 1600 di pairing karena laser lag kan. Berarti 1600 plus 1600 dikali 16% dikali 2000 sama dengan 1.024. Begitu. Oke. Oke, sekarang yang di atas ini ya. Oke, di sini 20.000. Besar? Udah besar nggak? Di sini 1000. Di sini iya 17.000. NPTB-nya 2000 deh supaya gampang mengalinya. Berapakah bonusnya? Wah, ini rada perlu coret-coret. Udah ada yang bisa jawab? Udah ada yang bisa jawab? Cek online. Belum ada. Wah, gila, Bu Rianda 769 juta. Rata-rata 11.520. Belum benar. Ayo. Pasti itu dikali 2 lagi karena kalau dikali Nanti dijelasin dengan jalannya, Pak. iya. Jalannya. Ini pasti lagi pada pencet-pencet kalkulator di handphone. Edi Susanto 6.240, betul. Luar biasa Pak Edi Susanto. Susanto, betul. Kalimantan, Samarinda ya? Banjarmasin, bukan Samarinda, sama Lili. Banjarmasin, luar biasa. Pak Edi, ada lagi? Hah? Ini bentar lagi nih, tahun depan udah bisa pada dapet nih ya. Karena sekarang dimulai kebiasaannya, tahun depan udah bisa pada dapet. Ya Januari ya, bukan tahun depan. Januari udah bisa pada dapet nih. Awal tahun. Ya betul, yeah. Iya karena ada 2 perhitungan yang harus dijumlah. Iya. Ininya mana ya? Ah. Ayo kita lihat. Lihat rumusnya ya. Oke, kita bahas ya. Cara ngitungnya gini. 1000 sama ini udah pasti ya. Berarti skenario pertama ya. Artinya dia akan pindah ke laser lag. Jadi ini 1000 ini akan pindah ke sini. Menjadi 18.000. Ya. Berapa poinnya? Kita langsung jumlah aja. Ini kan berarti laser lag yang terpakai 18.000. 18.000 plus 18.000. Jadi ini udah dijumlah di sini ya. Jadi jangan dijumlah lagi. Ini udah dijumlah di sini berarti ada apa? 36.000. 36.000 kita pilahkan karena rumusnya di sini 12.000. 12.000-nya dikali 16%. Jadi bukan 12.000 plus 12.000 lagi. Karena kan di sini udah di jumlahnya. Ini udah hasil penjumlahan. Kali 2.000 plus sisanya selisihnya. Selisihnya tuh 36.000 dikurangi 12.000 berarti 24.000 dikali 5%
dikali 2.000, kemudian dijumlah menjadi 6.240.000. Hebat yang udah bisa ya, tepuk tangan kepada yang sudah bisa. Bapak Edi, Pak siapa lagi tadi? Pak RDM Jember, Bu Intias. Ya, luar biasa ya. Nah, banyak kan orang kepancing, Pak gimana NPTB supaya sekian? Itu nggak perlu ditarget ya. Kenapa nggak perlu ditarget? Karena ada dua variabel, yaitu omset dan pembagi. Kalau satu variabel bisa ditarget. Jadi ini biarkan berjalan, Tuhan yang atur ya. Bukan saya yang atur, saya pun nggak bisa ngatur. Tuhan yang ngatur rezekinya. Ya, yang kita fokus kerja aja, jalanin aja. Ya, yang dipikirkan adalah bukan bonus hari ini, tapi multiplikasinya. Terjadi duplikasi, gulungnya. Nah itu yang harus dipikirkan ya. Kita ya kejar 1 juta BV dalam grup, dalam plan bis. Oke, kita ini sudah, jadi udah paham kan? Kemudian ini tim bonus ya. Kemudian ada maksimumnya ya. Gamma maksimum per minggunya 2 juta. Jadi kalau bonusnya tadi 3 juta, ya yang 1 juta akan dibagikan kembali. Ya, jadi semua orang yang kena cap akan jadi ininya, semua orang yang kena cap. Jadi pembagian kembali itu selalu ya, semua yang kena cap dibagi PTB yang belum nabrak. Jadi semua yang kena cap perusahaan tidak pernah ngambil. Karena ingat sekali lagi DNA dari plan bis adalah bonus besar. Jadi kita kembalikan lagi. Jadi kalau yang udah kepotong ya dibalikin lagi. Jadi dihitung 2 kali. Makanya kadang orang ngitung, kok saya ngitung plan bisnya segini ya. Kok saya plan bisnya segini? Karena beda-beda. Kenapa? Karena yang satu udah dapat tabrakan, yang satu dapat limpahan. Limpahan yang tabrakan tadi kan yang hasil cap itu kan dibagi lagi. Sehingga loh kok NPTB saya hitungannya jadi 2.500. Kok saya hitungannya 1.600 misalnya. Ya karena mungkin Bapak Ibu yang 1.600 itu yang udah nabrak. Nah yang gede dapat tabrakannya. Jadi semua yang kena cap tadi dipotong, misalnya ada 300 juta ya 300 juta dibagi lagi NPTB. Jadi tadi misalnya bonus Bapak Ibu 2 juta, kena NPTB-nya misalnya 1.000 lagi atau 500 ya dapat lagi. Ya jadi misal contoh. Saya ulangi lagi contoh ya. Mungkin kalau pakai contoh lebih gampang ya. Misalnya di sini tadi 2.400, 2.400. Berarti NPTB-nya katakan 2.000 ya. Ini berarti berapa? 4.800 kali 16%. Berapa NPTB-nya? PTB-nya? 2.400 kali 2 kali 16%. Berarti Bapak Ibu punya PTB 768 ya. Nah, kali 2.000 berarti Bapak dapat berapa? 1 juta 1536 ya? Masa sih? Ya. Nah, ternyata banyak yang kena cap misalnya ya. Yang kena cap misalnya katakan 300 juta dibagi yang NPTB semua nasional yang belum nabrak, yang udah nabrak nggak dibagi lagi ya. Yang belum nabrak misalnya jadi jatuhnya misalnya kena 500 lagi misalnya. Maka dikali lagi 768 dikali 500 berapa tuh? 1.000 aja deh, cari contoh yang gampang-gampang. Jadi tambahannya total. Jadi begitu. Kalau ternyata yang kedua ada yang nabrak lagi misalnya, dibagi lagi. Misalnya yang tadi bonusnya yang sebelum nabrak misalnya ya, bonusnya 1.800.000 misalnya atau 1.900.000 gitu. Dapat tambahan jadi ya 1.900.000 dapat tambahnya 200.000. 100.000-nya masuk lagi kan. Ternyata yang begitu banyak. Berarti dibagi lagi. Dibagi lagi. Kita contoh lagi dibagi lagi. Katakan misalnya ternyata dibagi yang keduanya 100. Bapak Ibu belum nabrak-nabrak nih karena Bapak Ibu mungkin seorang
Viskon, jadi jatahnya 50 juta atau 60 juta misalnya. Maka 768 dikali 100. Dapat lagi tambahan. Ada yang nabrak lagi, bagi lagi terus pokoknya sampai habis, perusahaan nggak mau ambil. Karena ini adalah DNA-nya adalah bonus besar. Ya, nah matching bonusnya 10 generasi. Bayangkan 5 generasi aja udah 2 miliar, apalagi 10 generasi. Pusing kan ngebayanginnya. Makanya nggak usah pusing, nggak usah bayangin, jalanin aja. Oke, kerja bisa aja. Ntar kejadian. Karena ingat sekali lagi bisa kejadian kayak gini apa? Karena core, karena masing-masing harus nyponsori 10. Dan yang eagle. Ya, yang eagle jadi 10-nya itu jalan. Nah, ini udah ditambah itu ada generasi lagi. Jadi dapat limpahan ya. Jadi misalnya Bapak Ibu seorang VJ dapat 7 kedalaman. Bapak Ibu punya downline gamma yang kedalamannya 7, maka kedalaman 3, 4, 5, 6, 7 itu diberikan ke Bapak Ibu. Kalau satu titiknya 2 miliar ya dapat 4 miliar kali 2. Ya kalau titiknya di sini 5 miliar misalnya ya dapat 2. 10 miliar. Ya jadi itu pensiun kita gitu. Matching itu sebenarnya di pensiun kita. Matching itu satu kaki pun bisa jalan, kaki besar ya rata-rata yang bisa memberikan. Makanya jangan dicuekin kaki besar ya. Itu sumber uang itu. Nah kemudian ada yang bilang, Pak kaki besar kan gak menghasilkan karena dia udah di carry forward. Ya pertama matching, yang kedua carry forward bonus ada. Jadi orang kan bilang kelemahan binary itu kaki besar kita gak dapat apa-apa. Padahal dia gak tahu ada matching ya. Ya misalnya kaki besar larinya kecepatannya 10.000 BV setiap minggunya. Kaki kecilnya kecepatannya cuma 2.000. Ya gak akan pernah bisa ngejar. Begitu ini 2.000 dia udah ada 10. Begitu ini 2.000 lagi ini 10. Begitu ini 2.000 lagi 10. Jadi sebenarnya carry forward gak akan pernah mendapatkan bonus kan. Kalau di Plan Joy carry forward tidak akan pernah mendapatkan bonus kalau tidak di pairing. Nah kalau yang larinya 2.000 ini larinya 10.000 ini ada 2.000 masa mau di stop? Stop dulu. Gak mungkin. Jadi gak akan pernah kekejar. Nah kalau di Plan Biz setiap 3 bulan carry forwardnya berapa, itu akan dibagikan. Dapat bonus lagi. Ya, dapat bonus lagi. Jadi mau cara ngitung? Ya senang ya carry forwardnya. Misalnya carry forwardnya selama sebulan, selama 3 bulan terjadi 10.000 misalnya carry forward ya, BV. Kalau Anda Bapak Ibu seorang gamma, berapakah carry forwardnya? Kalau NPCF-nya katakan 800 deh. NPCF-nya 800. Berapakah bonusnya kalau Bapak Ibu seorang gamma? NPCF itu ini. Omset nasional dikali poin carry forward yang ada, NPCF. Gamma 5%. Kali 800. Iya, ada yang bisa jawab? Di online? Berapa bonusnya? Iya, power lag. Iya. Ada yang bisa jawab? Ayo.
Ayo. Udah ada yang bisa jawab? Kalau carry forwardnya 10.000 BV, NPCF-nya 800 berapa? Anda seorang gamma. Kalau Anda gamma berapa? Kalau Anda joy pricer berapa? Oh, gedein lagi tuh, zoom. Kelihatan ya? Jadi Anda 10.000 carry forwardnya, NPCF-nya 800. Ya, NPCF-nya 800. Udah mulai pusing matematika. Intinya jangan pernah menyerah. Ya caranya gimana? Ayo kita kupas. Belum ada yang bahas ya. Ya misalnya 10.000 dikali berapa? Kama 5%. Dikali 800. Bonusnya berapa? 400.000. Itu kalau Anda seorang gamma. Kalau Anda seorang joy pricer 800.000. Kalau Anda seorang joy baron 1,2 juta. Kalau Anda seorang Viscon berapa tuh? 1,6. Tapi ini adalah effective rank, bukan status rank ya, effective rank. Nah, untuk effective rank itu ada syarat-syaratnya ya. Wah, Pak Edi Susanto, luar biasa, Banjarmasin, 400.000. Ya, tetapi ada syarat. Syaratnya adalah bonus CF maksimal sama nilainya dengan bonus tim Anda. Jadi misalnya bonus tim Bapak Ibu, minggu pertama, minggu kedua terus, berarti ada berapa minggu selama 3 bulan itu? 4 kali 3 ada 12 minggu ya. 12 minggu itu bonusnya di atas 400.000, ya pasti dapat 400.000 semuanya. Ya yang sehat pasti bonus timnya akan lebih besar ya. Tapi karena ada aja yang dia nggak aktif ya, dia jadi jalan. Di sini totalnya udah ada 1 juta BV. Sedangkan ini nggak ada pairingnya sama sekali, dia cuma belanja pribadi 100 BV sehingga sini tutup 100 BV, jadi bonusnya cuma berapa? Coba kita hitung nih. 1 juta BV kali 5% berapa? Wow, bonusnya ya 1 juta BV kali 5% kali 800 bonusnya 40 juta. Bayangkan carry forwardnya bonusnya 40 juta padahal bonus pairingnya cuma 100 kali 100 bonusnya 100 BV. Bonusnya cuma 64.000 misalnya. Dan dia lakukan di minggu, cuma 1 minggu doang dia dapat bonus ya. Jadi bonusnya 64.000, bonus timnya. Bonus carry forwardnya 40 juta. Nah maksimum bonus carry forward adalah sebesar bonus tim Anda. Jadi 40 juta cuman bonusnya adalah 64.000 doang bonus carry forwardnya. Nah sisanya ini dibagi lagi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tadi 10.000 kurang 5% berapa? NPCF-nya 10.000 kali 5%. NPCF-nya kan 500 nih. Dapat limpahan ini 40 juta, 30 ini dibagi lagi. Jadi dikali lagi misalnya ternyata 200 perak dapat lagi. Dibagi lagi. Jadi karena perusahaan tidak mau ambil uang-uang yang tadi ya, yang ke cap kita memang balikin lagi. Jadi benar-benar perusahaan mendesain untuk yang aktif yang akan mendapatkan terbanyak ya. Jadi kita mengutamakan productivity. Siapa yang produktif di situ yang akan mendapatkan. Oke, ini untuk carry forward ya, paham ya. Untuk rewardnya juga sama.
Jadi jangan Bapak Ibu pikir, saya mau ke Plan Joy aja karena ada rewardnya. Ya Plan Bis juga ada rewardnya. Sama, 64 10 juta. Nah maksudnya gimana Pak? Banyak yang berpikir, berarti Plan Joy ada sendiri 64, Plan Bis ada sendiri 64. Bukan. Bukan seperti itu. 64 itu gabungan. Jadi contoh gini ya, Ya kan suka contoh ya. Contoh soal. Kalau membahas marketing plan ya mau nggak mau bicara angka nggak mungkin. Nah contoh soal kan supaya paham ya. Udah mau selesai nggak apa-apa. Oke, contohnya ya. Bapak Ibu sebenarnya kan nggak usah ngomong 64 ya, 64 poin lah. Kan ini 64 sama aja, kita ambil satu kaki aja. 64 poin ya. Poin itu terjadi gimana? 1 poin reward itu terjadi kalau 240 sama dengan 1 poin. Jadi 64 ya udah 64 poin. 64 ini hasil dari terjadi 64 pairing ya. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah terkumpul misalnya 40 pairing ya. 40 carry forward. 40 reward point. Point reward, RP kok rupiah ya. Nah misalnya di Plan Joy terjadinya kayak gini ya. Misalnya di Plan Joy ada 2.400. Ada 2.400. Dan di Plan Joy ya. Plan Bis ada 4.800. 4.800. Berapakah pertambahan point reward Bapak Ibu? Ayo. Contohnya. Jadi Plan Joy-nya 2.400, Plan Bis-nya 4.800. Dan sudah terkumpul sekarang ini 40 point reward. Jadi tambahnya berapa? Kan. Udah ada yang paham? Jadi berapakah kalau kejadiannya begini? Tambahnya berapa? Jadi totalnya berapa? Pak Rahmat tambahnya 30 poin. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Rahmat. Oke, kita kupas aja ya. Plan Joy ini kan 2.400 ini kan terjadi pairing. Ya 2.400 dibagi 240 berapa? Jadi di sini ada 10 pairing, artinya ada 10 poin reward. Kemudian di sini dibagi 2.400 ada berapa? 20 poin reward. Ya kita nggak bicara tentang pairing nih, lupakan pairing, lupakan tim bonus. Kita berbicara poin reward. Ini 10, ini ada 20. Berarti bulan itu kita mendapat 30, sedangkan kita sudah punya 40. Totalnya 70 poin reward. Tembus 64. Begitu caranya. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kenapa saya bikin plan bisnya besar? Karena tadi teori tadi ya, terjadi multiplikasi. Ingat sekali lagi yang tadi 100 juta pindah ke besoknya ke plan bis, jadi terjadi multiplikasi. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu Bapak Ibu bisnisnya sehat atau enggak, lihat Plan Bisnya sama Plan Joy-nya besar mana BV-nya. Kalau masih Plan Joy BV-nya lebih besar, bonusnya bisnisnya Bapak Ibu belum sehat, masih aktif income, untuk pasif income-nya masih jauh. Jadi asetnya belum terbentuk. Nah kalau Plan Bisnya lebih besar daripada Plan Joy-nya, itu berarti sudah mulai terbentuk asetnya. Multiplikasi sudah mulai jalan. Caranya gimana supaya terbentuk aset? Perbanyak core. Perbanyak yang eagle. Core yang beneran, bukan core pin. Core pin itu apa Pak? Lakukan 3 bulan, habis itu bulan keempat udah gak lagi. Nah itu core pin. Tapi kalau core kebiasaan itu memang sudah terbiasa, sudah setiap hari lakukan itu.
Ya kurang lebih seperti itu, semuanya simple aja. Bisnis ini tuh mudah. Jadi bagi Bapak Ibu, aduh pusing Pak, nggak usah pinter ngitung Bapak Ibu, karena yang ngitung adalah komputer sistem. Ini adalah caranya bagaimana supaya Bapak Ibu tahu cara kerjanya. Oh ternyata memang didesain sudah luar biasa sekali. Jadi mulai sekarang lakukan plan bis, semuanya mulai dari Bapak Ibu. Start dari Bapak Ibu, duplikasikan ke bawah. Jangan selalu berhitung uang hari ini kita selalu berpikir uang future-nya. Ingat sekali lagi, kita bukan di sini ngejar active income, tetapi kita mengejar passive income. Semuanya didesain untuk ke passive income, ke pensiun, ke kuadran kanan. Oke? Selamat menjadi core, perbanyak core-nya, dan sampai jumpa di puncak kesuksesan. Salam Joy. Sudah.